In ada lamun kembali sapa wong. Lamun ngulangi sapa wong. Makmuman hale dadi makmum. Fala tabtulu mongko ora batal. Apa sholatuhu sholate wong. Idzan tasoba ing dalem nalikane tegak berdiri apa wong. Au sajada atawa sujud sapa wong. Wahdahu hale deweki wong. Sahwan krono lali. Bal alaihi balik wajib. Balik wajib iku ing atase makmum ay alal makmumin nasi tegese iku wajib ing atase makmum an-nasi kang lali. Audun utawi kembali. Liwujubi mutaba'atihi krono wajibe manute makmum al imama ing imam. Contoh yang sederhana. Bahwa ada seseorang yang lupa meninggalkan sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad itu
contoh sederhananya adalah tahiyat awal atau kunut. Adapun yang seperti membaca sholawat kepada keluarga Nabi, itu kan pasti di dalam tahiyat. Bacaan kunut itu juga pasti pada saat berdiri i'tidal. Ya kalau diruntut tuh sunnah ab'ad tuh, ini sunnah ab'ad aja dulu. Apa sunnah ab'ad tuh? Wa sumiyat hadhihi sunan, sunnah penting namanya. Sunnah ab'ad itu dinamakan ab'ad sunnah penting liqurbiha, karena sunnah ab'ad itu hampir menyamai rukun sholat. Bil jabri bis sujud, karena itu kalau sampai meninggalkan harus disumpel bahasanya dengan sujud. Nah, sunnah ab'ad itu kan ada 7 katakan. Hal-hal yang menyebabkan sujud itu ada 7. Dari awal ya. Yang pertama tasyahud awal. Kedua, duduknya tasyahud awal. Jadi kalau tasyahud awal jenisnya bacaan, kalau duduknya tasyahud awal jenisnya gerakan. Ya tapi dibedain begitu tuh. Artinya nggak bisa ada orang membaca tasyahud awal tapi dalam keadaan tidak mau duduk. Dia harus saat duduk. Saya lupa baca tasyahud awal, lagi berdiri, baca sekarang aja setelah Al-Fatihah. At-tahiyyatul nggak bisa. Kita harus duduk karena tasyahud awal itu emang harus dibaca saat duduk. Ya, sunnah ab'ad pertama itu tasyahud, membaca tasyahud awal. Yang kedua, duduk pada saat tasyahud awal. Yang ketiga, itu kunutun rotib, membaca kunut. Yang keempat, berdiri saat kunut. Intinya sih kunut sama tasyahud sebenarnya. Pertama, bacaan tasyahud. Kedua, duduk tasyahudnya. Ketiga, bacaan kunut. Keempat, berdiri saat kunut. Kelima, membaca sholawat kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika setelah membaca tasyahud dan setelah membaca kunut. Ya enaknya sih 2 aja sekalian. Jadi yang kelima membaca sholawat setelah kunut. Yang keenam membaca sholawat setelah tasyahud. Kunut kan Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyi. Itu tuh sunnah ab'ad. Kan Allahumma hdini fiman hadi itu bacaan kunut. Wassallallahu ala sayyidina itu sholawatnya setelah kunut. Ab'ad. Wa kadzalik, begitu juga membaca sholawat
membaca sholawat tasyahud, membaca sholawat setelah tasyahud. Tasyahud kan at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma sholli, nah itu. Jadi lebih enak sih. Tapi jadi gabung jadi satu. Wassalatun 'alan nabi ba'dahuma. Yang keenam, membaca sholawat kepada keluarga Nabi setelah tasyahud akhir dan kunut. Wa ala ali juga termasuk sunnah abahan. Jadi kita tuh tidak, ya yang jadi pertanyaan kita, kenapa sih nggak dipaket aja gitu. Ya karena beda-beda. Tahiyat, sholawat kepada Nabi, sholawat kepada keluarga Nabi. Ada nambahin dari diri kita, sholawat kepada sahabat Nabi. Beda itu tuh. Nggak sama tuh. Yang ketujuh, ragu-ragu. Ragu-ragu meninggalkan walisyakin fihi, ragu-ragu meninggalkan sebagian sunnah ab'ad yang disebut tadi. Saya udah tahiyat belum? Saya udah kunut belum? Walisyakin fihi ay fi tarki ba'din mimma marra muayyan kal kunut hal fa'alahu. Saya udah kunut belum tadi ya? Nah, karena ragu, maka sujud sahwi. Ya 7 faktor inilah yang menyebabkan kita harus sujud sahwi. Kemudian apabila ada orang yang sholat sendirian atau jadi imam, kenapa yang disebut itu munfarid dan imam? Karena mereka punya kuasa. Yang tidak punya kuasa adalah makmum. Makmum nggak punya kuasa gitu tuh. Kalau munfarid dan imam punya kuasa menggerakkan, yang disebutnya law nasiya munfaridun au imamun ba'dan. Kalau ada orang sendirian sholatnya atau posisinya menjadi imam, dia lupa mengerjakan sunnah ab'ad seperti tasyahud awal atau duduk, wa talabbasa bi fardin min qiyamin aw sujudin, lalu dia terlanjur melakukan fardu atau enggak kunut dulu langsung sujud. Kan ini katakan sholat zuhur 4 rakaat. Rakaat pertama, akhir rakaat pertama sujud kan, sujud kedua. Tambah rakaat kedua. Akhir rakaat kedua juga sujud kedua. Setelah sujud kedua dari rakaat kedua tuh enggak tahiyat dulu, tapi langsung berdiri gitu. Wa talabbasa bi fardin. Artinya kalau udah berdiri kan berarti dia sudah melakukan kefarduan lah. Qiyam sih sudah melakukan talabbus bi fardin, sudah melakukan kefarduan. Au sujudin, atau sujud talabbus bis sujud. Subuh, anggap aja rakaat kedua, sujud, ya sujud, kemudian i'tidal, langsung berdiri, ruku, i'tidal, langsung sujud. Berarti lupa mengerjakan kunut.
itu tuh lam yajuz lahul audu ilaihi, maka dia nggak boleh balik lagi. Gitu. Ya begitu sujud, saya belum kunut ya. Kan dia udah sujud. Sudah talabus bil fardi, udah sujud. Saya belum belum kunut ya, langsung berdiri lagi. Padahal dia udah sujud, itu nggak boleh. Kalau tahiyat kedua nggak dikerjakan, langsung aja berdiri. Udah talabus belum? Terlanjur ngerjain fardu. Udah talabus belum? Sudah. Jangan duduk lagi, itu nggak boleh. Fa in adalahu, kalau ada orang mengulangi lagi kunut padahal sudah sujud, tahiyat awal padahal sudah berdiri, ba'dan tisobin, dia sudah berdiri, awad'i jabhati, atau dia sudah nempel nih, sudah sujud, amidan aliman, sengaja sadar akan keharumannya, batalat sholatuhu, sholatnya malah batal jadi. Liqat'ihi fardhan linaflin, karena dia telah udah ngelakuin fardunya diputus hanya gara-gara mau ngulangin sunnah. La in ada lahu jahilan bitahrimihi, sholatnya tidak batal jika dia mengulangi karena jahil, ketidaktahuan, nggak belajar, sudah terlanjur menyentuhkan jidat, belum kunut, lalu dia kembali ke berdiri intisab. Sebenarnya batal nggak sholatnya? Batal. Tapi kalau dia mengerjakannya karena kejahilan, maka nggak batal. Wa in kana mukhaliton lana, meskipun dia suka bergaul dengan kita, dengan para ulama, kan bukan sebuah standar orang bergaul dengan ulama lalu dia berpengetahuan, bukan standar. Bisa jadi orang bergaul dengan ulama hanya pengen manfaatin saja, manfaatin kebaikan, itu bisa jadi. Nggak pernah nanya hukum, karena umumnya ulama itu pasti baik, ramah, baik, nggak pernah nanya hukum, nggak pernah nanya waris, nggak pernah nanya rumah tangga. Pengennya ngumpul aja sama ulama. Sebenarnya nggak apa-apa, berkah juga. Cuman ada sebagian orang yang kalau nempel ulama tuh pengen dapat kebaikan, lumayan aja dapat kayak apa, makan atau apa gitu, manfaatin. Ya, orang yang dekat dengan ulama belum tentu berpengetahuan, li'anna hadza, karena hal ini mimma, termasuk sesuatu yang yakhfa, itu sangat samar, alal awami, bagi orang-orang yang awam. Jadi nggak batal. Kalau nggak tahu, nggak batal. Al-aud itu hukumnya apa? Al-aud itu hukumnya apa? Al-audu ba'da talabusil fardhi, hukumnya haram. Haram. Batal nggak sholatnya? Batal. Kalau tahu. Kalau nggak tahu, nggak batal. Wa kadza nasiyan annahu fiha. Begitu juga dia melakukan aud, balik lagi, itu karena lupa bahwa dia sedang sholat misalnya, nggak apa-apa. Fala tabtulu, dan juga tidak batal
li'udhrihi, karena dia ada uzur. Uzurnya kembali lagi, yaitu ketidaktahuan dan lupa tadi. Tapi wayal zamuhul audu inda ta'allumihi au tadzakkurihi. Tapi dia diwajibkan untuk aud kedua. Aud lagi. Jadi begini. Sholat duhur, akhir daripada rakaat kedua itu di posisi apa? Sujud kedua kan. Tapi dia langsung lakuin qiyam, berdiri. Dia merasa lupa, akhirnya dia mau duduk. Haram nggak ini? Wa yalzamuhul aud, dia harus balik lagi. Paham nggak maksudnya? Allah belum tahiyat ya. Duduk ah. Wajib bagi dia berdiri lagi. Kamu sudah talabus bil fardhi. Setelah talabus bil fardhi, berdiri lagi. Kalau ingat dan kalau tahu, inda ta'allumi au tadzakkuri. Tetapi yasjudu, dia harus sujud lisahwi. Dia harus sujud sahwi. Li ziyadati qu'udin aw i'tidalin fi ghairi mahallih. Karena dia sudah menambahkan duduk tadi, atau dia sudah i'tidal bukan pada tempatnya. Wala in 'ada ma'muman. Ya, wala in 'ada ma'muman, tidak batal juga apabila yang melakukan aud itu adalah orang yang posisinya menjadi makmum. Fala tabtulu sholatuh idan tasaba aw sajada wahdah. Aw batal sholatuh, maka sholatnya tidak batal. Tapi idan tasaba, nggak batal lah ini sholatnya. Nah, apabila ada makmum yang intisob dengan sendirinya, au sajada wahdah, atau sujud dengan imamnya enggak, jadiannya begitu gitu tuh. Misalnya, sholatnya tidak batal, tapi sahwan karena lupa. Wa 'alal ma'mumin nasi, dan bagi makmum yang lupa tadi, audun, harus mengulangi lagi, liwujubi mutaba'atihil imam, karena kewajiban dia mengikuti imam. Wallahu a'lam.